Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di YouTube? Mana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Herudin. Pada kesempatan kali ini mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara menggunakan website Duror.net untuk mentakhrij hadis. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hadis teknologi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hadis teknologi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, jurusan ilmu hadis. Nah, sebelumnya saya memberikan NIM terlebih dahulu. NIM saya 2210500519. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyediakan sampel hadis yang akan kita takhrij nantinya. Hadisnya itu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Matanya itu bunyinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, saya memilih hadis ini karena berhubung di bulan ini juga bulan Ramadan bertepatan. Maka saya tertarik untuk memilih matan ini menjadi sampel. Kita jadikan sampel dalam mentakhrij hadis. Kita cari Duror.net. Setelah kita ketik Duror.net, maka tampil seperti ini. Nah, di sini ada sangat banyak fitur, teman-teman bisa melihat. Namun karena tujuan kita adalah mentakhrij hadis, maka kita memilih bagian Mausu'ah al-Hadisiyah. Kita klik. Nah, setelah kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa ke pengaturan terlebih dahulu untuk mengatur setting apa aja yang mau kita gunakan. Saya memilih bagian yang ini. Kemudian kita bisa mengetik sampelnya ataupun mengcopy ya jika sudah ada sampel. Nah, kita tempel di sini. Nah, setelah udah tertempel, teman-teman bisa mengelik search untuk langsung memproses bagaimana hadis-hadis itu ditakhrij dalam web Duror.net ini. Kita coba klik. Nah, setelah kita klik, muncullah di bawah sumber-sumber di mana aja hadis ini berada, data apa saja muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa di sini ada 7 sampel yang dimunculkan setelah kita search ya. Kita bisa melihat matan utamanya tuh yang berwarna merah. Nah, yang tambahan itu yang warna hitam. Tambahannya ini ma qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Melihat yang di bawah ini enggak ada tambahan, sedangkan yang sumber ada tambahan juga. Sumber yang ke-6 juga ada tambahan sama pada yang di atas. Ke-7 ini ada tambahan lumayan agak panjang ya teman-teman, tapi ini hadisnya serupa, menyebutkan lagi ya Abu Hurairah Ka'bal Ahbar. Nah, setelah itu yang dimunculkan juga di sini ada berbagai macam
teman-teman bisa melihat berbagai macam, ada mulai rawinya siapa, hadis dari siapa, terus kemudian masdarnya atau sumber kitabnya. Nah, kita bisa melihat di sini rawinya mulai dari sumber pertama itu dari Abu Hurairah, yang kedua juga sepertinya dari Abu Hurairah, yang ketiga juga dari Abu Hurairah, keempat enggak disebutkan, yang kelima juga dari Abu Hurairah, keenam dan ketujuh dari Abu Hurairah, sama semua. Nah, terus di sini ada bagian al-hadis. Ini bersumber dari siapa ya, seperti mukharijnya gitu, pengarang kitabnya. Nah, ini dari Al-Bukhari, yang dibawa juga nomor 2 Al-Bukhari, yang ketiga berbeda dari Muslim. Kemudian yang keempat dari Ibnul Arabi, yang kelima dari Al-Albani, yang keenam Al-Albani, ketujuh Syu'aib Al-Arnaud. Nah, kita bisa melihat untuk nomor 5 dan nomor 6 ini mungkin sedikit berbeda dan menarik, sebab di sini yang dimunculkan adalah ulama kontemporer, dalam artian sumbernya ini pasti berasal dari kitab sekunder dan kitab primer. Nah, kemudian di sini masdar. Ini sumbernya dari Sahih Bukhari, Al-Bukhari. Yang kedua juga dari Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga dari Sahih Muslim. Yang keempat dari Aradatil Ahwazi. Yang kelima dari Sahih Ibnu Majah. Yang keenam dari Sahih Abi Daud. Yang ketujuh dari kitab Takhrij. Beda sendiri ya. Yang satu ini, yang nomor 7 ini dari kitab Takhrij. Nah, kemudian setelah matan, rawi, terus al-hadis, masdar, di sini ada as-sufhah, nomor hadisnya ditampilkan semua masing-masing, teman-teman bisa melihat. Kemudian ada di sini khulasah. Ini membahas tentang kualitas hadisnya, apakah sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Nah, di sini kita bisa melihat dijelaskan bahwa hadisnya sahih, mulai dari sumber pertama sampai sumber yang keenam. Yang berbeda sendiri dari kitab Tahriz ini ya, yang nomor 7. Di sini disebutkan bahwa isnad hasan. Kemudian setelah itu, nah ini yang menarik teman-teman dari website Duror.net ini. Setelah kita mentakhrij, tidak hanya menjelaskan atau memunculkan matannya dari kitab hadisnya maupun kitab takhrij, tapi juga memunculkan siapa yang mentakhrij hadis tersebut. Nah, jadi lengkap disebutkan matannya atau isinya dari kitab mana, terus kemudian siapa rawinya, siapa al-hadisnya, masdarnya, dari kitab apa, terus nomor hadisnya, kualitas hadisnya, terus disebutkan juga yang penting itu siapa yang mentakhrij. Nah, mungkin itu ya sekilas penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana tata cara mentakhrij hadis dalam website Duror.net ini. Mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.